Tuhan memberkati. Saya Pendeta Markus. Hari ini mau menganalisis bagaimana mungkin seluruh dunia akan dipaksakan untuk ibadah pada hari Minggu. Karena banyak orang yang tidak percaya. Hari ini kita mau menganalisis bagaimana setiap orang di seluruh dunia akan beribadah pada hari Minggu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman Bapa. Hari ini kita mau belajar tentang hari Sabat yang benar, dan hari Minggu itu yang akan dipaksakan untuk beribadah di seluruh dunia. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bagaimana mungkin seluruh dunia akan beribadah pada hari Minggu? Banyak orang yang tidak percaya itu akan terjadi. Tetapi sesuai firman Tuhan, itu akan terjadi. Dari Alkitab, kita belajar itu namanya tanda binatang. Tetapi banyak orang yang tidak percaya itu akan terjadi. Bagaimana mungkin setiap orang dari 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 umat Muslim, dari umat Yahudi, dan dari umat yang beribadah pada hari yang lain daripada hari Minggu. Sekarang Paus Leo dia mengunjungi dua negara Muslim, Turki dan Lebanon, dan banyak orang yang per, ya, yang mau mengerti kenapa Paus Leo mengunjungi dua negara ini. Yang pertama kali, dan kita akan menganalisis karena kepausan mereka mau seluruh dunia mengikuti ajaran-ajaran Roma Katolik, ajaran-ajaran kepausan. Dalam buku Kemenangan Akhir kita belajar krisis hukum hari Minggu itu adalah krisis sedunia. Halaman 630N. Sungguh mengerikan keadaan yang akan dihadapi oleh dunia ini. Kuasa-kuasa duniawi yang disatukan melawan perintah-perintah Allah akan memutuskan bahwa baik kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, Wahyu 13 ayat 16, harus menyesuaikan diri dengan kebiasaan
gereja dengan cara memelihara hari Sabat palsu. Semua yang menolak menyesuaikan diri akan dikenakan hukuman sipil. Dan akhirnya akan dinyatakan bahwa mereka pantas dihukum mati. Sebaliknya terhadap hukum Allah yang memerintahkan hari perhentian pencipta menuntut penurutan dan mengancam dengan murka Allah bagi semua yang melanggar ajaran-ajaran hukum itu. Itu adalah krisis tanda binatang. Dalam setiap negara, orang akan dipaksakan untuk beribadah pada hari Minggu. Tetapi pertanyaan itu bagaimana mungkin? Karena umat Muslim mereka beribadah pada hari Jumat. Umat Yahudi mereka beribadah pada hari Sabtu. Bagaimana mungkin mereka akan beribadah pada hari Minggu? Kepausan adalah penguasa di seluruh dunia yang akan menggunakan pemerintah sipil untuk memaksakan hati nurani, dan setiap orang, setiap penduduk di seluruh dunia akan beribadah pada hari Minggu. Dan hari ini kita mau belajar bagaimana mungkin. Paus Leo menyoroti pentingnya keheningan pada hari Sabtu suci di Roma. Di sini adalah berita dari kepausan. Paus Leo dia berkhotbah dalam Vatikan dan dia mempromosikan hari Sabtu untuk dijadikan hari ibadah dan hari perhentian. Pertanyaan, bagaimana mungkin? Karena kepausan mereka mau seluruh dunia beribadah pada hari Minggu. Dan mereka mau setiap orang percaya kepausan kepausan memperkenalkan hari Sabtu sesuai hari ibadah untuk orang Yahudi, orang Kristen lain yang beribadah pada hari Sabtu juga, dan mereka mau mendesak setiap orang umat Muslim juga supaya mereka berhenti dan beristirahat pada hari Sabtu sesuai orang Yahudi dan orang Kristen yang lain. Dalam buku Testimonies for the Church, volume 6, adalah tulisan ini, masalah hari Sabat akan menjadi isu dalam konflik besar terakhir yang mana seluruh dunia akan mengambil bagiannya. Manusia menjunjung prinsip setan melebihi prinsip
yang berkuasa di surga. Mereka telah menerima hari Sabat palsu yang ditinggikan setan sebagai tanda kekuasaannya. Namun Allah telah menetapkan meterainya atas persyaratan kerajaannya. Setiap lembaga Sabat mempunyai nama pembuatnya, suatu tanda yang tidak dapat dihapuskan yang menunjukkan otoritas masing-masingnya. Tanda binatang itu akan dijadikan krisis dalam setiap negara, seluruh dunia. Berita ini perjalanan internasional pertama Paus Leo XIV mengapa memilih Turki dan Lebanon. Karena ada rencana untuk mengubah pikiran umat Muslim supaya mereka beribadah pada hari Minggu. Rencana itu supaya mereka beribadah pada hari Minggu. Dan untuk merayakan di negara Turki untuk merayakan dan merayakan kerajaan Roma Katolik. Dan di sini adalah orang presiden negara Lebanon. Dia bertemu bersama Paus Leo di kota Vatikan dan mereka mendiskusikan keadaan dalam negara Iran. Dan dalam buku Wahyu 13 ayat 3, dan aku melihat satu dari kepala-kepalanya seperti telah disembelih sampai mati. Tetapi luka yang mematikannya itu telah disembuhkan. Dan seluruh dunia terkagum-kagum mengikuti binatang itu. Orang pemimpin agama dan orang pemimpin negara sedunia akan mengikuti kepausan. Dan mereka juga harus menjadi dipaksakan untuk beribadah sesuai kepausan. Karena itu kepausan menggunakan pemerintah sipil Amerika Serikat. Dan mereka akan memaksakan hati nurani dalam negara Muslim di seluruh dunia juga. Karena itu kunjungan kepausan dalam negara Turki dan negara Lebanon adalah rencana sangat penting. Kunjungan itu adalah kunjungan sangat penting untuk mengubah pikiran-pikiran umat Muslim. Dan supaya mereka mengubah juga pekan akhirnya
karena mereka berhenti pada hari Jumat dan dari hari Kamis, 2 hari seminggu, 2 hari hari Kamis dan hari Jumat, tetapi mereka harus mengubah waktu untuk pekan akhirnya, untuk dijadikan hari Sabtu dan hari Minggu, untuk berhenti dari kerja, untuk beristirahat, dan akhirnya untuk beribadah pada hari Minggu. Di sini adalah berita dari Lebanon. Umat Muslim dari negara Lebanon, mereka marah setelah pemerintah menetapkan hari Jumat sebagai hari kerja. Jumat untuk bekerja dalam negara-negara Muslim itu adalah sebagai sesuatu yang tidak pernah terjadi, dan di negara ini orang umat Muslim menjadi marah karena pertama kalinya sekarang mereka bekerja pada hari Jumat. Kenapa? Karena negara Lebanon, mereka sudah mengubah pekan akhir untuk dijadikan Sabtu dan Minggu. Dan negara Turki juga. Dan mereka menjadikan perubahan itu sesuai selangkah demi selangkah. Dalam buku Keluaran 28, di sini adalah perintah yang keempat, dan perintah yang keempat menjelaskan tentang hari ibadah, hari beristirahat, hari yang kudus. Harus yang kudus, dan hari Tuhan itu adalah hari yang ketujuh. Dan hari yang ketujuh itu namanya Sabat. Ingatlah akan hari Sabat untuk mengkuduskannya. Keluaran 29. 6 hari engkau harus bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Keluaran 20:10. Tetapi hari ketujuh adalah Sabat bagi Yahweh Elohimmu. Setiap pekerjaan jangan engkau lakukan, baik engkau maupun anak laki-lakimu dan anak perempuanmu, budakmu dan wanita pelayananmu, dan ternakmu serta orang asing yang ada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan dia beristirahat pada hari ketujuh itu. Oleh karena itu Yahweh memberkati hari Sabat itu dan mengkuduskannya. Sesuai perintah Tuhan, hari Sabtu adalah hari untuk beristirahat dan untuk ibadah juga, untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Dalam rencana kepausan,
untuk menjadikan hari Minggu menjadi hari ibadah, karena mereka harus meyakinkan setiap orang di seluruh dunia mereka uh, mereka juga mau menipu seluruh dunia dan menipu orang yang beristirahat pada hari Sabtu. Paus Fransiskus meminta istirahat pada hari Sabtu, seperti orang Yahudi. Itu sesuai Paus Leo juga. Paus Fransiskus meminta umat beriman untuk merayakan Sabat, hari Sabtu, sebagaimana orang-orang Yahudi mengikuti dan masih merayakannya. Dan di sini adalah Paus Fransiskus, dan dia mendesak orang Kristen beristirahat pada hari Sabtu dan juga untuk beribadah pada hari Sabtu sesuai yang dituliskan dalam firman Tuhan. Dan orang Kristen dan orang yang beristirahat pada hari Sabtu, hari Sabat yang benar, mereka bertanya bagaimana mungkin kepausan memperkenalkan ajaran sesuai itu, seperti itu. Tetapi di dalam berita ini, Paus Fransiskus dan Paus Leo, mereka tidak mau orang di seluruh dunia beristirahat dan menyembah pada hari Sabtu, hari yang benar, karena mereka membenci hari itu, hari Sabtu untuk ibadah, tetapi mereka mau mengubah pikiran setiap orang di seluruh dunia. Dalam buku Wahyu 13 ayat 8, dan semua yang tinggal di bumi yang namanya tidak tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba yang disembelih sejak permulaan dunia ini, mereka akan menyembah kepadanya. Setiap orang di seluruh dunia akan menyembah kepada kepausan. Mereka akan mengikuti kepausan dan mereka akan mereka akan beristirahat pada hari Minggu. Di sini adalah contoh, adalah teladan dari negara Belgia. Negara Belgia memperkenalkan hari Sabtu untuk dijadikan hari tanpa kerja. Hari tanpa kerja. Tidak lagi menjadi hari kerja, hari Sabtu. Dalam negara Belgia. Dan bagaimana mungkin negara-negara umat Muslim akan mengubah hari beristirahat mereka. Hari itu hari Kamis dan hari Jumat. Bagaimana mungkin? Negara Oman akan beralih ke akhir pekan Jumat Sabtu. Itu yang pertama kali, karena mereka ada yang pertama kali yang dari awal mereka
Mereka ada akhir pekan Kamis dan Jumat. Tetapi sekarang akhir pekan Jumat dan Sabtu. Tetapi untuk menjadikan hari Minggu untuk hari ibadah, mereka harus mengubah akhir pekan ini untuk dijadikan akhir pekan Sabtu dan Minggu. Tetapi ini adalah langkah yang pertama untuk negara Oman. Berita ini mengatakan saat ini Oman seperti negara tetangganya Arab Saudi mengikuti akhir pekan Kamis Jumat. Tetapi mereka akan memperkenalkan rencana akhir pekan menjadikan hari Sabtu dan hari Minggu. Arab Saudi menggeser akhir pekan menjadi Jumat dan Sabtu. Tetapi waktu akan datang dan setiap negara Muslim akan mengubah pekan akhir sampai setiap negara Muslim beristirahat pada hari Minggu. Di sini adalah berita dari negara Irak. Mahasiswa Irak memprotes hari libur pada hari Sabat Yahudi. Dan mereka percaya seperti kepausan. Karena mereka berpikir hari Sabtu itu adalah hari Yahudi. Tetapi sesuai perintah Tuhan, hari Sabtu itu adalah hari Tuhan. Hari Sabat yang benar untuk beribadah. Di sini adalah berita dari Irak. Beberapa warga Irak memprotes libur pada hari Sabtu. Karena mereka membenci hari Yahudi itu. Mahasiswa Irak di Bakuba berdemonstrasi menentang keputusan pemerintah Irak yang menambahkan hari Sabtu sebagai hari libur resmi. Kami tidak ingin hari Sabtu, ini hari libur Yahudi. Banyak orang yang meneriakan. Di sini adalah berita dari Dubai, dari Emirat Arab, Uni Emirat Arab. Bagaimana mereka mengubah waktu pekan akhir. Akhir pekan Jumat Sabtu di Uni Emirat Arab mulai September. Ini tahun 2005. Mereka mengubah yang pertama kalinya akhir pekan. Tetapi sekarang dalam negara Uni Emirat Arab, mereka sudah mengubah pekan akhir lagi. Dan di sini adalah berita ketika Sabtu digantikan Kamis. Perubahan akhir pekan terakhir Uni Emirat Arab. Ini adalah perubahan yang terakhir. Hari Sabtu dan hari Minggu dijadikan pekan akhir.
Uni Emirat Arab memindahkan akhir pekan ke Sabtu Minggu untuk pegawai negeri. Dan di sini adalah reaksi dari umat Muslim dalam negara itu. Uni Emirat Arab bekerja pada hari Jumat untuk pertama kalinya sebagai peralihan ke akhir pekan gaya Barat. Dan di sini adalah berita dari negara Iran. Akankah Iran mengadopsi akhir pekan yang baru? Negara Iran tidak mau. Tidak mau. Di sini adalah kelompok garis keras Iran menentang hari Sabtu sebagai hari akhir pekan karena menjadi Sabat Yahudi. Pemerintah Iran dan pendukung ultra garis kerasnya menganjurkan penambahan hari Kamis sebagai hari resmi kedua di akhir pekan yang diduga untuk menghindari hari Sabat Yahudi. Mereka mau menghindari hari Sabat Yahudi, hari Sabtu. Dan karena itu pada hari mereka mengadakan KTT Arab Islam dalam lebih dari 50 pemimpin bertemu dalam kota Riyadh, tetapi Presiden negara Iran tidak menghadir di dalam pertemuan itu. Kenapa? Karena negara Iran tidak mau mengikuti rencana kepausan. Tidak mau mengubah waktu pekan akhir. Dan negara Islam ini, negara Iran, parlemen memutuskan hari Kamis untuk menjadi hari akhir pekan kedua di Iran. Karena itu negara Amerika Serikat menyerang negara Iran. Di sini adalah berita serangan Trump terhadap negara Iran menandai momen besar dan pertaruhan bagi dunia. Dalam buku Wahyu 13 ayat 16, negara Amerika Serikat akan memaksakan hati nurani dan akan memaksakan setiap penduduk di dunia ini mengikuti kepausan. Dan dia membuat semua orang, kecil dan besar, juga kaya dan miskin, bahkan merdeka dan hamba, supaya dia memberikan kepada mereka sebuah tanda dan pada tangan kanan mereka atau pada dahi mereka. Di sini adalah tertulis setiap orang di seluruh dunia akan dipaksakan untuk ibadah pada hari yang berbeda daripada ajaran-ajaran mereka dalam
dalam agama mereka. Karena ada negara seperti negara Iran yang tidak mau mengikuti, adalah Trump yang memperingatkan serangan baru jika Iran menghidupkan kembali program nuklirnya. Tetapi di belakang kata ini adalah rencana untuk memaksakan hati nurani dalam negara Iran. Di sini adalah teladan bagaimana mungkin negara-negara umat Muslim mengubah hari untuk beristirahat. Di sini adalah Johor kembali ke akhir pekan Sabtu dan Minggu mulai 1 Januari 2025. Di sini adalah berita dari Malaysia, dan mereka sudah mengubah pekan akhir dijadikan hari Sabtu dan hari Minggu. Dan di sini adalah berita. Hari libur akhir pekan di negara bagian Malaysia ditetapkan pada hari Jumat dan Sabtu sejak Januari 2014 untuk memperbolehkan umat Islam melaksanakan salat sebagaimana ditetapkan oleh Sultan Ibrahim Iskandar. Di negara Indonesia juga, Wali Kota Depok siap-siap sekolah lebih pagi Sabtu libur total. Sekolah lebih pagi Sabtu libur total. Saat ini Pemkot Depok mulai mengkaji rencana kebijakan masuk sekolah pukul 6 setiap hari, sebagaimana disampaikan oleh gubernur. Setiap hari dipanjakan untuk bersekolah, tetapi hari Minggu hari beristirahat. Hari Sabtu dan hari Minggu beristirahat. Itu adalah pekan akhir dalam negara Indonesia. Adalah negara di Afrika, negara Nigeria. Negara Nigeria adalah negara mayoritas umat Muslim juga, dan mereka tidak mau mengikuti rencana untuk mengubah pekan akhir. Karena itu adalah serangan. Adalah serangan kalau mereka tidak mau mengikuti. Dan di sini adalah Trump yang mengancam negara Nigeria dengan serangan. Trump mengancam akan menyerang Nigeria dengan senjata api yang menyala-nyala karena serangan terhadap umat Kristen. Di sini adalah pertanyaan, mengapa Trump mengancam akan menyerang Nigeria dengan senjata api? Karena mereka tidak mau mengikuti kepausan itu. Dan di sini adalah berita MURIC
kepada Senat. Sabtu Minggu sebagai akhir pekan yang diakui kecuali umat Islam. Kepedulian hak-hak Muslim telah mengatakan kepada Senat bahwa pengakuan Nigeria terhadap hari Sabtu dan Minggu sebagai hari akhir pekan resmi berarti pengecualian bagi umat Islam dan menyerukan agar hari Jumat dinyatakan sebagai hari libur umum sejalan dengan tradisi ibadah Islam. Sejalan dengan tradisi ibadah Islam. Tetapi kepausan tidak suka karena setiap orang di seluruh dunia harus mengikuti harus mengikuti kepausan. Audiensi paus percayalah pada waktu dan kasih karunia Tuhan. Dan dia mengatakan kami berjuang untuk berhenti dan beristirahat. Paus mengingatkan bahwa hari Sabtu itu hari Sabtu suci juga merupakan hari istirahat. Dan bagaimana mungkin lagi karena mereka mau mengubahkan pikiran-pikiran umat Yahudi dan umat Muslim dan umat Kristen untuk memperkenalkan pada akhir zaman memperkenalkan hari Minggu saja untuk ibadah. Di sini adalah berita datang dari negara Meksiko. Sabtu dan Minggu. Itu pertanyaan. Sabtu dan Minggu seperti apa waktu istirahat jika bekerja 40 jam sehari? Hari Sabtu untuk beristirahat. Dalam undang-undang pekerjaan dalam negara Meksiko. Rancangan reformasi undang-undang perubahan federal untuk pengurangan hari kerja dari 48 jam menjadi 40 jam. Itu dalam negara Meksiko. Tetapi adalah rencana juga. Secara khusus reformasi pasal 71 LFT akan menetapkan bahwa perusahaan dan pengusaha harus memberikan hari Sabtu sebagai hari istirahat. Hari Sabtu sebagai hari istirahat itu sesuai kata kepausan. Sesuai kata kepausan dan mereka harus bekerja sesuai anggota mereka sesuai ajaran mereka yang beristirahat pada hari Sabtu sesuai agama mereka. Dan dari negara Peru adalah berita yang seperti berita dari negara Meksiko. Mereka menyetujui hari Sabtu sebagai hari non kerja, tanpa kerja karena alasan agama. Parlemen Nasional pada
pemungutan suara pertama menyetujui rancangan undang-undang yang mengubah hari Sabtu menjadi hari tidak bekerja yang dapat diberi kompensasi. Aturan ini akan menguntungkan para pekerja yang agamanya menganggap hari itu suci. Dari negara Peru, Kongres menyetujui penetapan hari Sabtu sebagai hari non-kerja bagi pekerja yang menganut suatu agama. Itu untuk mengubah pikiran-pikiran mereka tentang hari Minggu. Karena sekarang adalah 2 hari untuk beristirahat dan untuk ibadah. Hari Sabtu dan hari Minggu. Tetapi ingat, sejarah akan berulang dan mereka akan memaksakan hati nurani di setiap negara untuk ibadah pada hari Minggu saja. Dari negara Indonesia yang pertama kali Kemenag cetak sejarah Natal bersama digelar pertama kali tahun ini. Ini juga adalah rencana untuk memperkenalkan hari Minggu. Karena sesuai kepausan merayakan Natal itu adalah perayaan hari Minggu. Hari Minggu itu sesuai ajaran-ajaran Roma Katolik. Merayakan Natal, merayakan hari Minggu. Dari Israel membawa hari Minggu ke Israel. Apakah sudah waktunya Minggu kerja berubah? Minggu kerja berubah. Di negara yang dipenuhi dengan olim, diskusi seputar minat untuk libur pada hari Minggu telah menarik perhatian masyarakat Israel dalam beberapa hari terakhir. Sesuai Testimonies for the Church, ketika Amerika, tanah kebebasan beragama, akan bersatu dengan kepausan dalam memaksa hati nurani dan memaksa manusia untuk menghormati hari Sabat palsu, maka masyarakat di setiap negara di dunia akan dituntun untuk mengikuti teladannya. Berita dari negara Israel lagi. Israel menyetujui peralihan ke perdagangan Senin hingga Jumat di Bursa Efek Tel Aviv. Dan sekarang Paus Leo mengunjungi Masjid Biru, salah satu masjid terpenting di Istanbul, negara Turki. Ingat rencana mereka untuk mempromosikan hari Sabtu dan hari Minggu dijadikan pekan akhir dalam negara-negara umat Muslim. Karena itu kunjungan itu sangat penting. Dalam buku Wahyu 19 ayat 20 dan
tertangkaplah binatang buas itu, dan bersamanya nabi palsu yang membuat tanda-tanda dan di hadapannya, yang dengannya dia telah menyesatkan mereka yang menerima tanda binatang buas itu, dan mereka yang menyembah ikonnya, tanda binatang itu, um, dan selagi hidup, keduanya dilemparkan ke dalam lautan api yang dinyalakan oleh belerang. Ada hukum untuk orang yang menipu seluruh dunia. Orang yang menipu seluruh dunia akan dihukum dan dihukum mati. Karena mereka menipu seluruh dunia. Menipu seluruh dunia untuk beribadah dalam hari Minggu, hari beristirahat yang palsu. Tuhan Yesus akan datang segera. Itu benar. Karena itu umat Tuhan harus mengikuti Tuhan Yesus, harus ibadah menguduskan hari Sabtu sesuai perintah Tuhan, sesuai perintah yang keempat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman Bapa. Kami di dunia ini, kami mau beristirahat pada hari Sabtu yang benar, menguduskan hari Sabtu, dan beribadah kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas buku Wahyu dan nubuatan yang digenapi, dan kami mau kami mau beristirahat dan mempersiapkan diri untuk menerima Tuhan Yesus pada waktu Dia datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Dalam renungan ini kami sudah belajar bagaimana mungkin setiap orang akan dipaksakan untuk beribadah pada hari Minggu adalah oleh satu faktor. Satu faktor ini untuk mengubah pekan akhir dari hari Kamis dan Jumat untuk hari Sabtu dan hari Minggu. Dan itu adalah rencana penguasa di dunia. Mari kita tetap mempersiapkan diri, karena rencana itu datang. Rencana krisis tanda binatang itu datang. Mari kita mempersiapkan diri. Tuhan memberkati.